Selamat datang dalam program khusus kami, Indonesia dalam Perspektif. Pada edisi kali ini, kami akan membahas sebuah konsep fundamental yang menjadi panduan hidup bangsa kita, wawasan Nusantara, sebuah cara pandang yang menyatukan kita sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Saya Fahri Masloman akan berbincang dengan 5 narasumber yang akan membantu kita memahami lebih dalam makna, tujuan, hingga penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai. Baik, Nah, Anelsi, bisakah kamu jelaskan apa itu wawasan Nusantara dalam bahasa yang lebih mudah dipahami? tentu Pari, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Intinya, kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, baik wilayah, masyarakat, maupun pemerintahnya. Lalu, apa tujuan utama dari wawasan Nusantara ini? Ada 4 tujuan utamanya, yaitu mempertahankan kesatuan dan kesatuan, menegaskan kedaulatan wilayah, mendorong pembangunan yang merata, dan menjaga keamanan nasional. Oke, terima kasih Anelsi. Konsep ini jelas menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Baik, kita akan pindah ke segmen 2 ya. Baik, untuk segmen 2 ini, saya akan menghubungi Habib Nabil Hizbullah untuk menjelaskan dasar hukum apa saja yang mendasari wawasan Nusantara ini sendiri. Oke, Habib, bisakah Anda menjelaskan dasar hukum apa saja yang mendasari wawasan Nusantara? Oke, Ri. Dasar hukumnya tuh ada UUD 1945, kayak pasal 25A tentang wilayah NKRI, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, sampai Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Lalu, apa saja unsur-unsur utama dalam wawasan Nusantara itu? Setahu saya ada 4 unsur. Ada wilayah, unsur penduduk, pemerintah, sama ideologi Pancasila. Keempatnya tuh saling terkait dalam membentuk identitas nasional kita. Oke, baik. Kak Habib, kita akan lanjut ke segmen ketiga ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan masuk ke segmen ketiga dengan Kak Hamam Faris Jadi tentang bagaimana penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan nyata. Oke, Kak Hamam, bagaimana penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan nyata? Oke, baik. Penerapan wawasan Nusantara di kehidupan nyata ya, Kak Arya. Ya, betul, Pak. Jadi ada beberapa penerapan wawasan Nusantara di bidang-bidang yang ada ya. Satu lah, kita Ya. bisa menjaga integrasi nasional. Satu. Kedua, di bidang ekonomi kita juga bisa melalui pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia seperti pembangunan infrastruktur dan maupun terdepan di Indonesia. Lalu di bidang sosial budaya, melalui pelestarian budaya lokal dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan, kita bisa menjaga atau menerapkan wawasan Nusantara. Dan terakhir bisa dibilang di bidang pertahanan keamanan, melalui sistem keamanan yang terpadu, kita bisa menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari segala macam ancaman, baik dari dalam maupun luar, seperti itu Kak Ari. Oke, jadi penerapannya sangat luas ya, Jelas? dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan berbangsa, Kak Hamam. Ya, Oke, terima kasih Hamam. Kita akan pindah ke segmen keempat. Terima kasih atas waktunya, Kak Hamam. Oke, kita akan masuk ke segmen keempat, ya, di mana saya akan membahas studi kasus konkret
tentang bagaimana wawasan Nusantara relevan dalam menangani gerakan separatis di Papua. Muhammad Prabowo, mari kita bahas soal studi kasus konkret. Menurut Anda bagaimana wawasan Nusantara relevan dalam menangani gerakan separatis di Papua? Baik, Kak Fahri, izin menjawab. Menurut saya, wawasan Nusantara menjadi landasan dalam menjaga kedaulatan wilayah di Indonesia. Pemerintahan merespon dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu otonomi khusus, yang kedua operasi keamanan terbatas, dan yang ketiga yaitu dialog pembangunan. Tujuannya itu jelas, yaitu untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Bagaimana Kak Fahri, apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Jadi konsep ini bukan hanya teori, tapi benar-benar dipraktikkan ya, Pak Prabowo. Oke, baik, terima kasih Pak Prabowo atas waktunya. Saya akan pindah ke segmen keempat. Oke, semuanya kita akan masuk ke segmen kelima, soal kesimpulan dan pesan. Saya akan mengajak Syifa Maulidi Aziza untuk memberikan kesimpulan mengapa wawasan Nusantara penting bagi generasi muda. Oke, Kak Syifa, saya ingin bertanya, mengapa wawasan Nusantara penting bagi generasi muda? Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah panduan hidup berbangsa. Jadi, dengan memahami wawasan Nusantara, kita sadar bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kita sebagai generasi muda harus menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai keberagaman, dan berkontribusi langsung untuk membangun yang adil dan merata. Oke, baik, sangat inspiratif. Terima kasih, Kak Syifa. Terima kasih juga atas waktunya. Saya akan menutup segmen kita kali ini. Terima kasih. Oke, baik, demikian tadi pembahasan kita tentang wawasan Nusantara, dari pengertian tujuan dasar hukum hingga penerapannya dalam menjaga keutuhan NKRI. Mari kita bersama-sama menjaga Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan berdaulat. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah berbagi ilmu, dan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di program selanjutnya. Salam Indonesia.